Halo, Shalom kamu, apa kabar? Ya, saya percaya kamu dalam berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Saya rekaman ini di pagi hari. Jadi ada semangat yang baru, ada hari yang baru. Ya, dan kali ini saya mau sharing, dan saya beri judul Walk with God atau berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, ini keren banget. Ini penting banget. Ya. Nah, saya pengen bicara di awal ini adalah kekristenan itu bukan sekedar agama. Ya, bahkan Tuhan Yesus itu tidak datang ke dunia untuk mendirikan sebuah agama Kristen maksudnya. Tidak. Bahkan agamanya Yesus sendiri adalah agama apa? Yahudi. Ya. Yesus bukan beragama Kristen, karena arti kata Kristen sebenarnya adalah pengikut Kristus. Masa Yesus menjadi pengikut Kristus atau pengikut dirinya sendiri? Enggak ya. Ya, jadi Kristus datang ke dunia ini, ya, Allah kita itu menjadi atau menjelma menjadi manusia. Dia tidak dalam rangka mendirikan agama lalu manggil manusia untuk yuk jadi Kristen. Bukan. Ya, dan kekristenan itu juga, kalau tadi saya bilang bukan sekedar agama, kekristenan juga bukan bicara pergi ke gereja. Ya, rajin ke gereja, rajin ibadah, bahkan pelayanan, rajin terlihat rohani banget. Guys, kekristenan bukan seperti itu sebenarnya. Serius Kak? Iya. Ya. Tetapi lebih dari itu semua, kekristenan yang sejati adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Ya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Nah, jangan sampai kita ini menjadi Kristen yang kosong. Kristen yang hanya agamawi. Ya, dalam agama, ya kayaknya kita terkenal orang yang beragama, yang taat, yang rajin beribadah. Tapi di dalamnya kosong, artinya nggak ada hubungan dengan Tuhan. Hatinya jauh sama Tuhan. Hatinya nggak pernah deket, nggak pernah mengenal Tuhan. Waduh, repot ya. Bisa nggak? Bisa. Dalam Matius 15 ayat yang ke-8 dikatakan gini guys. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Wih, bibirnya kalau muji Tuhan heboh banget. Mungkin semangat banget. Kalau di gereja, kalau penyembahan angkat tangan. Terlihat, wih keren banget. Lalu ayat selanjutnya apa? Padahal hatinya jauh daripadaku. Waduh. Ternyata bisa ya. Orang rajin ibadah, bahkan rajin pelayanan, ya, rajin beragama dalam tanda kutip, tetapi firman Tuhan berkata, padahal hatinya jauh. Nah, ini yang gawat. Ya. Saya sempat kaget, teman-teman. Suatu hari ada teman WL saya. Kalau dia WL itu asik banget. Kalau dia WL itu kita jemaat tuh merasa diberkati. Hadirat Tuhan turun. Dia nampak, wih keren banget. Beberapa orang pasti menganggap bahwa dia rohani banget, dia dekat sama Tuhan. Tapi suatu ketika dia bilang gini, jujur ke saya, Jim, kadang-kadang gue merasa kekristenan adalah omong kosong. Hah? Apa? Yang ngomong bukan orang Kristen, yang ngomong bukan jemaat biasa, yang ngomong pelayan Tuhan yang terlihat keren itu. Dia bilang apa? Jim, kekristenan kadang seperti omong kosong. Ketika saya merenungkan pertanyaannya dia ini, beberapa waktu kemudian baru saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah apa? Ya, terlihat, terasa omong kosong karena kamu gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kamu gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya luarannya ini aja, tapi dalamnya kamu kosong. Ya, kamu gak mengenal Tuhan.
Dan saya mau bagikan juga ayat yang agak serem buat kita semua. Serem, tapi biar ini menjadi peringatan yang baik buat kita. Ya, Matius 7 ayat 22 dan 23. Sebagian besar dari kamu sudah tahu ayat ini. Saya akan bacakan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama? Waduh, dia bernubuat, men. Sorry. Dan mengusir setan demi nama. Waduh, keren banget nih. Ngusir-ngusirin setan. Dan mengadakan banyak mujizat. Oh my God. Banyak mujizat. Dia bisa buat mujizat. Orang didoain langsung sembuh. Kanker disembuhin. Ya. Demi namamu juga. Nah, perhatikan ini yang serem. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Serem ya, di garis bawahi kata mengenal kamu. Nyala daripadaku. Waduh, diusir ini. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Disebut pembuat kejahatan. Karena dikatakan tidak mengenal kamu. Nah, artinya kata mengenal di sini sebenarnya bicara tentang apa? Hubungan, guys. Ya. Hubungan itu yang utama, itu yang esensi, itu intinya, itu penting daripada kekristenan. Ya, hubunganmu dengan Tuhan. Dan saya berani bilang menurut ayat ini, sepertinya Tuhan mensiratkan kepada kita bahwa Tuhan pengen kamu berhubungan dengan Tuhan. Dan juga sebaliknya, Tuhan pengen dia berhubungan dengan engkau. Amin. Tuhan pengen loh guys bergaul dengan kamu. Pertanyaannya, kamu bersedia nggak sih? Ya. Jangan sampai kita juga jadi Kristen katanya. Kata pendeta, Tuhan itu pembuat mujizat. Kata pendeta, Tuhan itu keren. Kata teman saya yang rohani, kata ketua IF, ketua komsel saya, Tuhan itu nyata luar biasa. Dia bisa berbicara. Saya mendengar suara dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, guys, kamu ngalamin nggak? Jangan sampai nggak ngalamin. Cuman katanya orang Tuhan keren. Tapi sesungguhnya nggak pernah ngalami apa-apa dengan Tuhan. Ya, guys. Ayo bergaul dengan Tuhan. Ayo berjalan bersama Tuhan dalam setiap hari, dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, punyalah cerita dengan Tuhan, guys. Tuhan itu nyata. Tuhan itu seru. Tuhan itu pengen bergaul dengan kita. Tuhan itu bisa ngomong. Ya, Tuhan itu bisa ngobrol dengan kita. Guys, dengerin saya baik-baik. Jangan percaya kebohongan iblis bahwa Tuhan gak berbicara. Saya menyayangkan ada aliran kekristenan yang menyatakan bahwa Tuhan gak berbicara lagi. Ya, cukup di Alkitab. Enggak, Tuhan kita gak bisa dibatasi. Dia masih berbicara dengan kita, umatnya. Bahkan dia pengen ngobrol banyak kepada umatnya. Dia pengen bergaul, dia pengen bercakap-cakap. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena gini, bayangkan ketika dia terpisah dengan manusia, ya, karena dosa, Allah berinisiatif untuk menjalin hubungan dekat lagi. Melalui apa? Melalui anaknya, Yesus Kristus yang harus menyerahkan dirinya bagi penebusan dosa. Sehingga apa? Sehingga ada hubungan kembali antara Allah dengan manusia. Jadi sedemikian hebatnya Allah pengen ada hubungan kembali antara dia dengan umatnya kita. Sampai dia harus mengutus Yesus menjadi perantara penebus dosa. Jadi Allah itu pengen dekat dengan kita, bergaul dengan kita, hubungan dengan kita, ngobrol dengan kita. Ya, ayo punyalah cerita dengan Tuhan. Ayo ada Tuhan di setiap aspek kehidupanmu. Amin. Jangan katanya nih di Ayub 42 ayat 5 dikatakan apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, wih keren banget, mataku sendiri memandang engkau.
Ya, dulu Ayub jadi Kristen katanya, kata orang-orang Tuhan itu gini gini gini. Tapi dia bilang apa? Sekarang mataku sendiri bisa memandang engkau. Artinya Ayub sendiri ngalami Tuhan dalam kehidupannya. Saya pengen guys, kamu, yuk naik level dalam kekristenanmu. Yuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yuk engkau libatkan Tuhan dalam keseharian kamu, dalam setiap aspek kehidupan kamu. Miliki cerita, berpetualang yuk dengan Tuhan. Tuhan siap loh, bahkan Tuhan menanti-nantikan kamu diajak berpetualang di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, guys, Tuhan bukan hanya hari Minggu saja. Amin. Tuhan bukan hanya di gereja saja. Tuhan nyata dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apapun aktivitas kamu, apapun aspek hidup kamu, Tuhan biarkan hadir di sana. Ya, Tuhan itu nyata. Amin. Nah, guys, dalam Kejadian 5 ayat 22-24 ini ada yang keren banget. Saya akan bacakan bagi kamu. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Waduh, keren banget kata-kata ini. Henok hidup bergaul dengan Allah. Waduh. Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Guys, dua ayat ini keren banget. Keren. Ngapain sih kak? Ini masih pagi, boleh nggak saya minta izin ngopi dulu? Harus ada ahnya katanya, biar mantrap. Oke, lanjut sampai di mana tadi? Sampai kopi kah? Ya, ini keren banget. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Saya pengen ganti kata-katanya. Boleh? Kata Henok diganti dengan nama kamu. Dan Jimmy hidup bergaul dengan Allah. Itu keren banget. Siapa kita bisa bergaul dengan Allah, pencipta langit dan bumi semesta alam yang besar itu. Itu sebuah kehormatan. Kalau kamu saat ini bisa bergaul dengan presiden atau anak presiden, itu ada privilege yang luar biasa ya. Tapi kita ini bisa bergaul dengan Allah. Ya. Ya. Nah, ini yang keren lagi adalah gini. Di kata-kata selanjutnya, ia memperanakan ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Ternyata Henok bukan pertapa. Dia tinggalkan hal-hal duniawi, dia gak menikah, dia gak bekerja, ya, dia gak main Instagram, gak main Facebook, gak nonton YouTube, dia ke gunung, menyendiri dengan Tuhan, jadi pertapa. Bukan. Di sini dikatakan Henok punya anak Metusalah dan dia punya anak-anak yang lain. Artinya kalau Henok punya anak-anak, dia pasti punya istri. Dan kalau dia punya istri, punya keluarga, dia pasti bekerja untuk menafkahi. Jadi Henok itu ternyata dia orang normal seperti kita. Bekerja, berkeluarga, beraktivitas sehari-hari. Dan saya mau kasih kesimpulan bahwa ternyata bukan hanya pendeta yang bisa bergaul dengan Tuhan, tapi kamu dan saya, orang-orang normal ini, bisa bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya muter-muter cuma pengen ngomong itu. Guys, kamu bisa bergaul dengan Tuhan dalam keseharian kamu. Ya, yes, beneran, nggak bohong. Ya, Tuhan mau
kamu bergaul dengan dia. Setiap hari. Seperti Henokh. Ya. Dan yang keren lagi ini dari Henokh ayat bawahnya. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Oh my God. Jadi gini guys, Allah itu kayaknya gemes. Punya sahabat Daud. Punya teman karib. Daud. Aduh. Henokh. Mungkin suka ngobrol kan dalam keseharian. Akrab kan. Ya kan? Tuhan nggak tahan. Tuhan gemes. Ih, gemes aku sama kamu, Nok. Ih, gemes sama kamu, Nok. Nok, udah ikut aku aja ke surga. Akhirnya dikatakan, lalu ia tidak ada lagi. Ya ampun, ia diangkat oleh Allah. Saking Allah nggak mau kehilangan Henokh. Saking hubungannya deket banget. Ya ampun. Saya berharap, saya berdoa, kamu juga punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Sampai Tuhan gemes sama kamu. Tuhan sampai, pipinya mungkin diwil-wil. Karena ada kedekatan hubungan. Tuhan gak tahan, Tuhan gak bisa jauh dari Henokh. Aduh Nok, kamu harus ikut bersama dengan aku. Kamu sahabat karibku. Keren banget guys. Saya berani bilang, itu adalah kekristenan yang sejati. Itu adalah inti dari Kristenan yang benar guys. Hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi saya berani bilang Tuhan sangat ingin bergaul denganmu. Katakan amin. Tuhan pengen bergaul denganmu. Dia menanti-nantikan kamu setiap hari untuk kamu datang kepadanya, untuk kamu connect dengan dia setiap saat. Amin. Guys, apakah dalam semua bidang kehidupanmu sudah ada Tuhan di sana? Apakah kamu sudah melibatkan Tuhan di sana? Urusan sekolahmu mungkin, pekerjaan kamu sehari-hari, jodoh, keuangan kamu, kesehatan kamu, keluarga kamu, pelayanan kamu. Apakah engkau sudah melibatkan Tuhan di sana atau belum? Guys, ini waktunya. Yuk, kita libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Ya, dalam urusan sekolah, ya, saya pengen bukannya sombong, bukan. Saya cuma pengen kasih contoh apa yang pernah saya alami dengan Tuhan. Ya, dalam urusan sekolah sebenarnya kemampuan sekolah saya itu, ya, kepintaran saya lah ya, itu rata-rata. Nggak pintar, nggak bodoh. Rata-rata lah ya. Tapi kalian tahu nggak? Setiap ujian akhir, ya, ujian final, ujian penentuan, naik jenjang, saya selalu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Sangat baik. Sampai ada bilang, Jim, kamu 5 besar, kok bisa loh? Apa yang saya lakukan ketika ujian final? Saya selalu doa puasa ke Tuhan. Ya, doa puasa, Tuhan, aku mau puasa. Aku mau berdoa, aku mau mengandalkan Engkau. Aku minta tuntunanmu, minta pertolonganmu, aku puasa. Untuk ujian final. Dan ketika saya doa, saya bukan doa aja lalu tidur-tiduran, gak belajar. Bukan, saya belajar luar biasa. Ketika menjelang dekat-dekat hari di mana saya akan menghadapi ujian final itu. Saya berhari-hari terus mempeng. Sampai tengah malam, tengah belajar sekuat tenaga. Dan hasilnya, Tuhan menolong. Hasil ujian final saya selalu memuaskan. Selalu mencengangkan. Yang kedua dalam pekerjaan, ya. Saya punya cerita dalam beberapa usaha saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya libatkan Tuhan di sana. Dulu saya sempat marah-marah ke Tuhan karena sudah doa ternyata Tuhan, usaha saya bangkrut. Tapi ternyata itu adalah ujian. Ya, saya bertobat. Lalu saya mulai lagi usaha. Tuhan berkati lebih dari yang saya harapkan sampai saya nangis kebanyakan Tuhan. Saya punya cerita dengan Tuhan, ya, dalam bisnis, dalam usaha pekerjaan. Lalu tentang jodoh juga, Tuhan menyatakan jodoh. Yang itu jelas banget, ya. Lalu dalam keuangan, saya
ngalami percepatan keuangan yang luar biasa. Ya, ada Tuhan di keuangan saya. Ya, saya juga pernah disuruh nabur ke Tuhan, ngambil uang tabungan yang saya elus-elus. Nanti cek di video saya, uang 18 juta saya diminta Tuhan. Nah itu, di situ saya ngalami Tuhan dalam hal keuangan. Ya itu ngeri-ngeri sedap. Cerita itu lucu-lucu, ngeri gitu. Ya. Lalu dalam pelayanan, ya, sebelum saya pelayanan, saya kalau bisa mengalahkan diri saya dengan sok tahu saya, dan saya mengandalkan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, mempersiapkan sungguh-sungguh, hasilnya powerful. Jadi saya terus melibatkan Tuhan ketika saya melayani Tuhan. Ya, jangan pakai kemampuan saya, karena saya mungkin sekolah teologi ya, master teologi S2. Tapi saya mau bilang, itu bisa terjebak kalau tidak menemukan apa kehendak Tuhan dalam sharing yang saya bagikan atau khotbah yang saya bagikan. Ya, jadi itu adalah banyak cerita yang saya alami bersama dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya. Dan saya terus mengembangkan ini, teman-teman. Setiap hari saya ngobrol dengan Tuhan. Saya usahakan saya nggak lupa. Seringkali saya pasang alarm di handphone saya untuk mengingatkan, jangan sibuk terus. Ingat Tuhan, woi. Remembering God. Jam 12, jam 3 saya bisa pasang alarm. Supaya apa? Supaya kalau saya lupa, sibuk carpe diem, saya tiba-tiba duduk sejenak, saya doa sebentar di hati sama Tuhan. Ya, dalam hari-hari saya pengen berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kamu, Tuhan itu seru. Ya, Tuhan itu seru. Tuhan itu nyata. Tuhan itu keren. Tuhan itu bisa ngomong sama kita. Ya, melalui hati kadang-kadang dia berbicara. Ciri-cirinya damai sejahtera. Kalau kamu bingung mendengar suara Tuhan, saya punya video. Cara mendengar suara Tuhan ada dua video pendek dan video panjang. Kalau boleh dengerin, bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, saya berharap kamu bisa diberkati melalui video ini. Saya boleh berdoa buat kamu ya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, kiranya tarik mereka untuk dekat, untuk punya hubungan pribadi dengan Engkau. Ngalami Tuhan secara pribadi. Mereka boleh melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, studi mereka, jodoh mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka. Apapun dunia mereka, apapun aspek kehidupan mereka, Tuhan nyata di sana. Tuhan hadir di sana. Dan lahir orang-orang yang punya hubungan dekat, intim dengan Tuhan. Yang hidupnya seperti Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarkan mereka mengalami Engkau ya Tuhan. Supaya Matius 7 ayat 22-23 tidak mereka alami. Mereka punya hubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biar firman ini memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom, semoga ini bisa menjadi berkat. Boleh bagikan video ini jika kamu diberkati ke teman-teman terdekat supaya mereka juga belajar bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God. God bless you. Ngopi dulu ah. Oke. Yang belum subscribe, subscribe. Bunyikan loncengnya. Tuing. Apaan sih? Oke. Thank you. God bless you ya.